Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam kesempatan ini kita akan belajar bareng lagi membahas soal ujian sekolah mata pelajaran PPKN kelas 9 tahun 2023. Nah, sebelum kita bahas pada soalnya, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Baik, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Perhatikan rumusan dasar negara berikut ini. 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Pri kesejahteraan. Tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara berdasarkan data di atas adalah titik-titik. A. Muhammad Hatta, B. Insinyur Soekarno, C. Supomo, D. Mr. Muhammad Yamin. Nah, dari rumusan dasar ini, kira-kira yang merumuskan atau yang menyampaikan rumusan dasar tersebut itu siapa? Ya, jawaban yang betul adalah Mr. Muhammad Yamin. Jawabannya adalah yang D. Bahwasanya Mr. Muhammad Yamin menyatakan rumusan dari dasar negaranya itu diantaranya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, serta pri kesejahteraan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada beberapa gambar para tokoh. Berdasarkan gambar di atas, tokoh yang menjadi ketua panitia 9 adalah titik-titik. A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Abdul Qohar Muzakir, D. Mr. Muhammad Yamin. Jawaban yang paling tepat adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah ketua dari panitia 9. Jelas ketua dari panitia 9 adalah Insinyur Soekarno. Jawaban Insinyur Soekarno. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Membantu korban bencana alam. 2. Mentaati peraturan lalu lintas. 3. Memberi contekan kepada teman. 4. Menghormati orang yang lebih tua. 5. Mengetuk pintu ketika bertamu. 6. Bersikap ramah kepada teman. Berdasarkan pernyataan tersebut, sikap yang mencerminkan norma kesopanan ditunjukkan pada nomor titik A 1, 2, dan 3, B 1, 4, dan 6, C 3, 4, dan 5, D 4, 5, dan 6. Jawaban yang paling tepat adalah, nah di sini yang termasuk ke dalam norma kesopanan adalah diantaranya adalah menghormati orang yang lebih tua, terus juga mengetuk pintu ketika bertamu, serta bersikap ramah kepada teman. Ini termasuk ke dalam norma kesopanan. Jawabannya adalah yang D 4, 5, dan 6. Nah, kalau membantu korban bencana alam ini lebih kepada norma kesusilaan. Susilaan ya. Jadi berdasarkan hati nurani. Nah, mentaati peraturan lalu lintas ini adalah norma hukum. Ini tidak termasuk ke dalam norma, melainkan pelanggaran dari norma, yaitu memberikan contekan kepada teman. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 4. Ridwan seorang siswa yang rajin belajar. Ridwan berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh Ridwan, sehingga Ridwan tidak pernah ditegur oleh guru. Pada akhir semester, nilai rapot pengetahuan Ridwan sangat baik dan nilai rapot sikap serta keterampilannya Ridwan pun sangat baik. Orang tua Ridwan merasa bangga terhadap nilai yang diperolehnya. Dari cerita di atas, sikap yang ditunjukkan Ridwan adalah titik-titik. A. Mematuhi peraturan sekolah. B. Bangga terhadap diri sendiri. C. Rajin mengerjakan tugas. D. Ikut perintah orang tua. Jawabannya adalah, nah di sini adalah Ridwan posisinya sedang berada di lingkungan sekolah ya, berada di lingkungan sekolah di mana dia itu bisa belajar dengan rajin serta dengan penuh semangat. Semua tugas sekolahnya itu dikerjakan oleh Ridwan, sehingga tidak pernah ditegur oleh seorang guru. Nah, pada akhir semester nilainya pun meningkat atau nilainya itu bagus. Berarti dari cerita di atas, sikap yang ditunjukkan Ridwan adalah mematuhi peraturan sekolah, sehingga dengan prestasi yang dimiliki oleh Ridwan, orang tuanya pun merasa bangga terhadap nilai yang diperoleh oleh Ridwan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A.
Soal berikutnya nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara. 2. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. 3. Melindungi hak-hak golongan tertentu. 4. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara. 5. Melindungi secara khusus kepada pejabat negara. 6. Menciptakan ketertiban dan ketentraman. Dari pernyataan di atas merupakan arti penting hukum bagi warga negara terdapat pada nomor titik-titik. A. 1, 2, 3, dan 4. B. 1, 2, 4, dan 6. C. 1, 3, 4, dan 5. D. 3, 4, 5, dan 6. Jawaban yang paling tepat adalah memberikan kepastian hukum bagi warga negaranya. Terus juga melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Terus juga ini melindungi hak-hak golongan tertentu, ini saya rasa tidak masuk. Kenapa? Karena di sini adalah terbatas. Kenapa terbatas? Karena hanya golongan tertentu. Berarti ini bukan merupakan arti penting dari hukum. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara ini termasuk. Terus juga melindungi secara khusus kepada pejabat negara ini tidak masuk. Berarti ini sama khusus ya, terkhusus, tidak umum. Ini berlakunya hanya untuk pejabat negara ini. Ini bukan merupakan arti penting dari hukum, bukan merupakan arti penting hukum bagi warga negara. Sementara yang 6, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Ini berarti jawabannya adalah 1, 2, 4, dan 6. 1, 2, 4, 6. Jawabannya adalah yang B. Next, soal berikutnya nomor 6. Perhatikan wacana berikut ini. BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Choshakai melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang BPUPKI 1 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Raziman Widoyodiningrat selaku Ketua BPUPKI meminta kepada peserta sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Ada beberapa tokoh yang mengajukan rumusan dasar negara yakni Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Yamin mengumpulkan usulnya pada tanggal 29 Mei 1945. Supomo mengajukan usulnya pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam usulannya, Soekarno memunculkan istilah Pancasila sebagai filosofi Grundslang, yaitu fundament filsafat, jiwa, pikiran yang sedalam-dalamnya yang didasarkan pada karakteristik keindonesiaan dan pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia atau dikenal sebagai Weltanschauung. Kesimpulan yang tepat dari informasi yang disampaikan dalam wacana tersebut adalah titik-titik. A. Tokoh perumus dasar negara Indonesia merdeka yakni Rajiman Widoyoningrat, Supomo, dan Soekarno. B. Dokuritsu Junbi Choshakai dibentuk oleh pemerintah Jepang dan melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. C. Rajiman Widoyoningrat selaku Ketua BPUPKI ikut mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia merdeka. D. Sidang BPUPKI 1 pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, jawaban yang tepat adalah kesimpulan dari informasi yang disampaikan dalam wacana tersebut ialah ya, jadi sidang BPUPKI 1 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia merdeka. Jadi jawabannya adalah kesimpulan yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya nomor 7. Cermati fakta berikut. Rakyat Indonesia Timur merasa keberatan dengan rumusan dasar negara yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam Piagam Jakarta, J. Latuhar Haris sebagai perwakilan mereka menemui Muhammad Hatta untuk menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia Timur. Muhammad Hatta selanjutnya menemui tokoh Islam PPKI. Muhammad Hatta memberikan usul agar 7 kata pada rumusan ketuhanan dalam Piagam Jakarta dihapus. Setelah melalui pembicaraan yang panjang, diputuskan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian rumusan dasar negara diterima bulat. Tidak ada pihak yang keberatan. Berdasarkan fakta di atas, semangat dan komitmen kebangsaan yang dimiliki oleh para pendiri negara dalam proses perumusan dasar negara adalah titik-titik. A. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. B. Tidak memaksakan kehendak pribadi. C. Tidak menghargai pihak lain yang berbeda pendapat. D. Komitmen terhadap pendirian dan pendapat sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah
Ya, berdasarkan fakta di atas, bahwasanya semangat komitmen kebangsaan yang dimiliki oleh pendiri negara dalam proses perumusan dasar negara adalah mengutamakan persatuan bangsa dan negara. Bahwasanya kenapa mengutamakan persatuan bangsa dan negara? Karena di sini rakyat Indonesia Timur itu merasa keberatan dengan rumusan dasar negara, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, kata dari syariat Islam ini dimusyawarahkan kembali sehingga redaksi kalimatnya atau redaksi katanya itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti menjadi ketuhanan yang Maha Esa di sini bukan hanya umat muslim saja, melainkan agama yang ada di negara Indonesia. Nah, itu menandakan faktanya yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti itu ya. Jadi tidak egois hanya satu agama saja. Soal berikutnya nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menetapkan APBN. 2. Mengangkat menteri sebagai pembantu presiden. 3. Pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 5. Memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Anwas Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 5. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIV) untuk membantu tugas presiden sebelum dibentuk DPR atau MPR. Pernyataan yang menunjukkan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 4, dan 5, D 3, 4, dan 5. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah pengesahan Undang-Undang 1945, terus juga memilih insinyur sebagai presiden, terus juga membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNIV pusat. Jawaban yang paling tepat adalah 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang D, 3, 4, dan 5. Next, soal berikutnya nomor 9. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda yang merupakan hak mutlak Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lain berdasarkan ciri fisik yang lain. Masyarakat Indonesia memiliki perbedaan ras antara manusia yang satu dan yang lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik lainnya. Ras yang mendiami wilayah Nusantara Timur adalah golongan ras A. Asiatik Mongoloid, B. Melanesoid, C. Malayan Mongoloid, D. Kaukasoid. Jawaban yang paling tepat adalah ras yang mendiami wilayah Nusantara Tenggara Timur adalah ras Melanesoid. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 10. Pemerintah Indonesia memberi kebebasan setiap warganya untuk memeluk sebuah agama. Namun Indonesia bukan negara agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Sikap kita terhadap kenyataan ini seharusnya titik. A. Mempraktikkan semua ajaran agama yang ada. B. Membina kerukunan hidup dengan sesama anak bangsa. C. Saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. D. Mengembangkan sikap egoisme dalam kehidupan bersama. Jawaban yang paling tepat adalah saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Kalau ini tidak tepat karena di sini ada kata egois, ingin menang sendiri Jadi jawaban yang paling tepat di antara yang tepat adalah yang C. Untuk pembahasan soalnya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya ya.